Yo guys, Bitcoin akhirnya teman-teman menembus 72.000 dan saya ucapkan selamat kepada sahabat Black Cuan yang sudah stay dan bertahan semenjak bear market 2022, dan dengan skenario yang mulus kita bisa ekspektasikan Bitcoin akan membentuk ATH baru sebelum berakhirnya tahun 2024 ini. Jadi menjelang ke 2025 tampaknya si Bitcoin sudah naik. Teman-teman, 72.500-an dolar di-post di sini oleh Angga Andinata. Luar biasa, saya ucapkan selamat kepada teman-teman. Dan selamat datang juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Black Cuan. Apabila kalian menyukai konten ini ataupun update dari channel ini, jangan lupa berikan saja like ataupun mensubscribe ke channel ini. Teman-teman, ketika merecord video kali ini, Bitcoin sudah berada di angka 72.700-an dolar. Dan ini grafiknya ini manis sekali teman-teman. Kemudian altcoins, Ethereum, BNB, Solana itu juga terjadi kenaikan. Jadi pada umumnya ini luar biasa kenaikan ini. Sedap sekali mata kita memandang di sini teman-teman. Oke, dan kenapa di thumbnail itu saya pasang Elon Musk ya. Kemudian ada si Doge yang habis dia latihan atau dia habis fitness gitu ya, ngasih lihat otot-ototnya. Teman-teman, itu ada alasannya, dan dalam hal ini Doge itu semacam pertanda teman-teman. Apabila skenario yang terjadi di tahun 2020-2021 itu benar-benar akan seirama atau dia akan rhyme, karena pada saat itu Elon Musk ini di 2020 terus-terusan saja dia mempom-pom atau kasih semacam sinyal-sinyal ke Dogecoin ya pada saat itu. Dan apa yang terjadi adalah memang pergerakan harga altcoins pada saat itu dimulai dari Doge, teman-teman. Oleh karena itu, apabila skenario ini di tahun 2016 pernah terjadi, di tahun 2020 pernah terjadi, dan pergerakan harga si Doge ini luar biasa kenaikannya. Ini yang 2016-2017, teman-teman, sampai ke 2018 terjadi kenaikan. Kemudian, yang di tahun 2020-2021, di kisaran November, pada saat itu aktif sekali Elon Musk ini mengatakan tentang Dogecoin, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah boom, terjadi kenaikan pada Dogecoin itu hanya saja tidak sempat sentuh ke $1. Dan kali ini teman-teman, apabila dia mengulang pola yang sama dalam hal ini, wah, tembus ini $1 ini si Doge ini apabila itu terjadi teman-teman. Dan saya anggap ini semacam pertanda untuk all season teman-teman. Dan masih dari Dogecoin, teman-teman, ini dari Whale Alerts, ada 103 juta Doge dengan total 18 juta dolar yang tertransfer di sini. Jadi kisaran besaran dolarnya itu 18 juta yang ditransfer dari Robinhood ini ke Unknown Wallet. Yang kalau saya secara polos ini menerjemahkan ya, dia belum mau jual kayaknya ini. Dia kayak mau tunggu dulu nih, dia naik sampai ke berapa. Seperti itu teman-teman. Dengan polosnya saya berpikir di sini sebagai plankton ya. Kemudian teman-teman, banyak juga yang menyatakan ya, sebelum Bitcoin ini naik ke 70k, menembus 71, 72, tidak sedikit teman-teman, ketika harga lagi turun itu atau dia lagi sideways itu, 12k dulu sebelum ATH. 12k is still on the table, right? Dan di Twitter itu Cryptondo yang paling sering getol ya, mengingatkan orang-orang yang bilang 12k ini atau 10k ini teman-teman. Karena nyatanya juga ya dari Kalio ini dia menampilkan bahwa Bitcoin menembus resistennya di sini. Dan momen-momen seperti ini bukan waktu yang baik untuk menjadi bearish kepada si Bitcoin. Dan 100k per satu Bitcoin itu adalah magnet yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja untuk saat ini, teman-teman. Dan balik lagi, Elon Musk, ini dia. Si Elon Musk ini juga kan salah satu pendukung ya. Kita tinggalkan sebentar Bitcoinnya. Si Elon Musk ini kan pendukungnya Donald Trump. Apalagi kalau misalnya menang ini si Donald Trump dalam 9 atau 8 hari ke depan ini dengan pergerakan Bitcoin yang sudah positif, teman-teman. Luar biasa liar imajinasi saya ini tembus kayaknya Bitcoin ini ke 80k bahkan sebelum akhir tahun ini teman-teman. Itu ekspektasi saya. Akan tetapi saya juga tidak serakah dalam hal ini untuk membayangkan hal tersebut. Tetap selalu ada perkiraan kita mengenai hal yang sebaliknya.
Dan itu supaya kita tidak jatuhnya itu nanti panik ataupun FOMO, ataupun nanti itu malah kita gelagapan ketika terjadi koreksi ataupun terjadi pembalikan harga seperti itu teman-teman. Akan tetapi untuk sementara ini ya kita senang dulu deh karena harga ini udah sangat-sangat hijau seperti itu teman-teman. Dan apabila kita melihat juga seandainya ini menang si Donald Trump, kemudian kita tahu kan standpoint-nya dia itu adalah dia mendukung Bitcoin, kripto. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya juga di sini luar biasa di sini teman-teman. Dari tahun 2012 saja Satoshi Nakamoto tampaknya sudah mempertimbangkan mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat seperti ini. Oleh karena itu setelah halving itu biasanya terjadi kenaikan teman-teman, dan kali ini kan kita agak sideways ya di sini. Di sini di 2012 itu setelah USA election di sini spike Bitcoin di sini teman-teman. Kemudian di tahun 2016 di sini juga spike lagi di sini harga si Bitcoinnya. Kemudian di tahun 2020 2021 waktu itu Joe Biden yang menang, harga Bitcoin juga terjadi kenaikan. Dan sekarang ini masa dia begini teman-teman, dia turun ke sini. Oke lah, kalau kalian punya pendapat seperti itu silakan menulis di kolom komentar, membagikan pendapat kalian. Tetapi menurut saya, dalam hal ini, saya harap Bitcoin mengikuti 3 siklus yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, dan Bitcoin itu naik di tahun 2025 nanti, bahkan setelah USA election tersebut terjadi. Teman-teman, dan masih dari Bitcoin di sini, ada dari Welltrades di sini, ternyata di harga 72.600.000 Bitcoin ini dibeli juga ini di Binance pada tanggal 29 Oktober ini teman-teman. Jadi per satu Bitcoinnya dibeli di harga 72.000 dengan total pembelian 11 juta. Institusi udah main, paus sudah main, retail masih nunggu di sini. Apalagi retail yang masih nunggu harga Bitcoin ke 12K, teman-teman, ayolah. Menurut kalian apakah itu bisa terjadi? Saya kira akan sangat sulit ya untuk membuat Bitcoin jatuh ke 12K lagi. Dan teman-teman, yang penting juga di sini ingin saya bicarakan, selain dari Bitcoin, kemudian pertandanya tadi, si Doge itu adalah pertanda di sini untuk altcoins yang lainnya. Dimulai dari meme dulu, kayaknya seperti itu ya, untuk skenario ini. Dan alt season ternyata sampai saat ini ketika merecord video ini pun masih berada di area 29, yang artinya ini bukan alt season. Ini masih Bitcoin season, teman-teman. Dan apabila kita perhatikan ya, di sini, coba saya perkecil dulu sebentar di sini, teman-teman, buat kalian. Di tahun 2021, itu alt season itu benar-benar dimulai di Januari ya pada saat itu, dan sampai dia terjadi kenaikan itu di pertengahan tahun sampai Juni, itu luar biasa tinggi kenaikan di situ, dan dominance dari si Bitcoin itu terjadi penurunan pada saat itu. Harganya memang tetap naik tapi dominance-nya turun karena para big players itu udah merasa banyak cuan, banyak profit di Bitcoin, jadi mereka mulai mengalihkan uangnya itu ke para altcoins ya pada saat itu. Dan sekarang ini kita sedang berada di area 29 ini, teman-teman. 29 ini, dan ekspektasi kita adalah seperti yang terjadi di 2021. Terjadi kenaikan seperti ini untuk semua altcoins yang sedang menunggu gilirannya dalam hal ini, teman-teman. Jadi untuk Bitcoin saya pastikan juga apabila skenario berjalan dengan mulus seperti ini, dia bisa menembus 100.000. Dan altcoins, teman-teman, bisa terjadi kelipatan yang tinggi sekali seiring dengan dominance dari si Bitcoin yang kita harapkan akan turun. Dan menurut saya di sini juga menarik ya, untuk sekedar bayangan di sini atau gambaran ya ke depan ini, seandainya Bitcoin menembus ke 150.000, kemudian Ethereum menembus ke 10.000, Solana 350.000, tapi menurut saya Solana bisa lebih dari ini sih. Solana mungkin ke ini deh, ke 500 ya teman-teman, ke $500 per satu koin ya untuk Solana ini. Kemudian ada Rose, Renders ke $100 per satu koin, Fed $5, dan ini yang kasihan nih, XRP teman-teman. Dia ini Sensei itu ngasih ekspektasi kenaikan si XRP cuma 0,6. Jahat. Jahat ini menurut saya. Oke lah, ini koin jagoan saya juga nih si XRP ini. Saya ekspektasi semoga dia bisa menembus ATH di 2021 kemarin ya.
Semoga dia bisa ke $3 lah teman-teman, janganlah ke 0,6 ini. Ini harapan saya di sini teman-teman ya, untuk si XRP. Semoga dia bisa $3. Itu harapan di sini. Di luar technical analysis teman-teman, ini ekspektasi saya. Termasuk juga Cardano, semoga dia bisa menembus $1 ataupun $2 aja deh. Seperti itu untuk koin-koin klasik ya. Sementara itu teman-teman, saya masih tetap dengan back saya, Plankton ini, dengan koin GameFi dan AI. Teman-teman, itu yang saya hold juga dalam hal ini. Dan semoga 2025 akan membawakan kita cuan ataupun profit yang menarik seperti yang kita harapkan dalam long term investment kita. Sampai jumpa nanti di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.